warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil observasi kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dan akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Saya sendiri Afifah Bushira Santoso, dan ada anggota saya Tri Oktaviani, ada Vika, ada Yulia, ada Doni Setiadi, ada Firly, ada Syarif, Timah, Duroto Nikmah, Amelia, dan Selamat Marianto. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Cekidot. Apakah itu koperasi? Berbeda dengan badan usaha lainnya, koperasi sendiri itu dikelola oleh perorangan atau anggotanya sendiri. Tujuannya tidak lebih hanya untuk memenuhi kebutuhan bersama, khususnya di bidang ekonomi. Koperasi juga dipahami sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan asas kekeluargaan. Menganut prinsip ekonomi kerakyatan, dibentuknya sebuah koperasi bertujuan untuk mensejahterakan para anggotanya. Jadi, seluruh keuntungan yang didapat oleh koperasi akan dikelola untuk kemajuan kinerja koperasi dan dibagikan kepada anggotanya yang aktif di koperasi tersebut. Siapapun dapat mendirikan sebuah koperasi, baik perorangan maupun badan hukum. Modal dari usaha koperasi ini didapat dari seluruh anggotanya. Sehingga jalannya usaha ini harus menyesuaikan aspirasi serta kebutuhan bersama di dalam anggota koperasi tersebut. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, di sini saya mau menjelaskan pengertian dari UMKM. Apa sih UMKM itu? UMKM itu usaha mikro kecil menengah, atau istilahnya usaha produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang sudah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Namun, UMKM itu tersendiri diatur dalam Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2008. Sebagaimana pengertian dari UMKM itu sendiri, UMKM di Indonesia ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, usaha mikro, yang kedua, usaha kecil, dan yang ketiga, usaha menengah. Nah, pendapatan bersih UMKM di Indonesia itu paling banyak sebesar 200 juta. Namun, di Indonesia ini, UMKM itu dikategorikan berdasarkan jumlah atau besarnya pendapatan yang didapatkan. Namun, jangan salah loh, di Indonesia ini banyak yang mendirikan UMKM. Maret ini didirikannya oleh Bapak Saiful Masijaya dengan beranggotakan lebih dari 200 orang. Nah, sejarahnya ini 21 Maret ini didirikan di Jambe. Toko pertama dengan koperasi yaitu 21 Maret. Terus dibentuknya itu berbagai ide. Jadi ada salah satu orang yang mempunyai ide untuk membangun sebuah koperasi tetapi non-simpan pinjam, tanpa pinjaman. Jadi awalnya itu dia mempunyai ide yang dengan bersekelompok orang untuk menggabungkan satu nama untuk membangun dan untuk memperkembangkan toko-toko itu. Jadi
buat toko yang pertama yang pengurusnya itu yaitu salah satu orang yang ada di Masjid Aliyah yang di pinggir toko. Itu ada masjid gede dan itu benar-benar kayak ya udah satu toko itu untuk beberapa investor. Jadi si investor itu untuk menanam modal, menanam saham untuk membangun perkembangan si 212 Mart ini. Nah, yang kepala tokonya itu yang bernama Bapak Saiful Masihjaya. Jadi ini didirikan pada tahun 2017 dengan beberapa anggota dan beberapa pengurus. 212 Mart ini tidak menjual berbau-bau alkohol, berbau-bau rokok. Jadi di 212 Mart ini dia menjual madu, jam-jam, bahkan seperti supermarket lainnya, tetapi tidak adanya alkohol dan berbau rokok. Jadi itu tuh kayak obat-obatan kayak herbal, madu, sampai kurma. Jadi itu halal, jadi buat yang islami. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat atau mau beli madu tuh enak, jadi langsung ke 212 Mart aja. Di sini saya akan menjelaskan visi dan misi 212 Mart. Yang pertama ada visinya, yaitu mampu menjadi 5 besar koperasi di Indonesia dari sisi anggota, penghimpunan dana tabungan, jaringan, dan kekuatan investasi pada sektor-sektor produktif pilihan pada tahun 2025. Sedangkan misinya mengoptimalkan segenap potensi ekonomi umat baik serta daya beli produksi, distribusi, penumpukan modal, serta investasi dalam sektor-sektor produktif pilihan yang dijalankan secara berjamaah, profesional, dan amanah, yang mampu mendatangkan kesejahteraan pada tataran individu atau keluarga, serta mewujudkan ijazah atau kemuliaan pada tataran keumatan. Tujuan dari pendirian koperasi yaitu yang pertama membantu memperbaiki taraf hidup maupun ekonomi para anggotanya serta masyarakat sekitar. Dan yang kedua, membantu pemerintah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Dan yang ketiga, itu meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi dan peran koperasi. Di dalam fungsi dan peran koperasi yaitu terbagi menjadi 4 fungsi. Yang pertama yaitu membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Artinya, potensi dan kemampuan ekonomi para anggota koperasi itu pada umumnya relatif kecil. Dengan melalui koperasi, potensi dan kemampuan ekonomi yang kecil itu dihimpun sebagai satu kesatuan sehingga dapat membentuk kekuatan. Yang kedua yaitu ada turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Jadi, peningkatan kualitas kehidupan hanya bisa dicapai melalui koperasi jika ia dapat mengembangkan kemampuannya dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota-anggotanya serta masyarakatnya. Yang ketiga yaitu memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Oleh karena itu, koperasi harus berusaha sekuat tenaga agar memiliki kinerja usaha yang teguh dan efisien. Sebab hanya dengan cara itulah koperasi dapat menjadikan kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Yang keempat yaitu berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Artinya yaitu koperasi harus mempunyai kesungguhan untuk memiliki usaha yang sehat dan tangguh, sehingga dengan cara tersebutlah koperasi dapat mengembangkan amanatnya dengan baik.
Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam disebut koperasi konsumsi seperti 212 Mart. Kesediaan manusia untuk bekerja sama adalah hal yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang sangat kompleks. Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam disebut koperasi konsumsi. Keuntungan mendirikan koperasi, contohnya koperasi 212 Mart. Yang pertama, anggota koperasi berhak mendapatkan SHU. Besar kecilnya SHU yang diterima berdasarkan atas modal yang ditanam dan keuntungan yang diraih oleh koperasi tersebut. Yang kedua, anggota koperasi bisa menghemat pengeluaran karena di koperasi 212 Mart, harga yang dijual jauh lebih murah dibandingkan supermarket dan minimarket lainnya. Yang ketiga, pinjaman uang di koperasi juga lebih untung karena bunga yang dibebankan lebih rendah sehingga cicilan kredit lebih kecil karena koperasi ini berbasis syariah. Yang keempat, anggota koperasi juga bisa mendapatkan pelatihan usaha sehingga anggota koperasi bisa membuka cabang 212 Mart di daerah lainnya. Sesuai namanya yang sudah dijelaskan, jadi koperasi non simpan pinjam itu dipertunjukkan bagi konsumen barang jasa. Biasanya mereka menjual berbagai kebutuhan harian seperti kelontong atau alat tulis sehingga sekilas tampak seperti toko biasa. Bedanya, keuntungan yang didapat penjualan akan dibagikan kepada anggotanya. Selain itu, karena biasanya yang membeli dari koperasi konsumen adalah anggotanya juga, maka harga barangnya cenderung lebih murah dari toko biasa seperti 212 Mart. Tahap pengembangan koperasi yang pertama ada pengembangan kapasitas dan instruktur perusahaan. Yang kedua ada optimalisasi keanggotaan. Yang ketiga mobilisasi pendanaan. Yang keempat ada jaringan. Dan yang kelima prioritas kemitraan dan investasi. Kewajiban dan hak yang ada di koperasi 212 Mart. Segenap anggota wajib mentaati segenap aturan dan peraturan yang ada di koperasi tersebut. Termasuk di dalamnya pembayaran simpanan pokok dan simpanan wajib. Segenap anggota berhak atas informasi pengembangan koperasi syariah 212, sisa hasil usaha dan bagi hasil investasi. Masa keanggotaan 21 Mart. Akhir dari masa keanggotaan koperasi adalah yang pertama meninggal dunia, yang kedua berhenti atas kehendak sendiri, yang ketiga diberhentikan oleh Dewan Pengurus karena tidak memenuhi syarat keanggotaan atau tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota, seperti tidak memenuhi kewajiban keuangan kepada koperasi, berbuat sesuatu merugikan kepada koperasi, atau bertindak melawan hukum. Nah, kesimpulannya adalah koperasi sangat berperan penting dalam perekonomian Indonesia karena koperasi sudah terbukti menjadi penyelamat perekonomian Indonesia ketika terjadi krisis moneter tahun 1998. Selain itu, ketika taraf hidup masyarakatnya meningkat karena koperasi, maka perekonomian Indonesia juga ikut terdongkrak gitu. Nah, yang sekarang marak terjadi di Indonesia adalah banyaknya koperasi-koperasi bodong, yaitu koperasi yang tidak memiliki izin, tidak memiliki legalitas, tapi mereka mencari mengajak masyarakat untuk ikut menjadi mitranya gitu, padahal itu adalah koperasi yang tidak resmi gitu. Nah, masyarakat juga harus lebih pintar lagi dalam memilih koperasi. Ketika kita akan menjadi mitra koperasi, kita harus pastikan koperasi tersebut legal, koperasi tersebut terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM serta OJK. Nah, ketika itu sudah dicek dan koperasinya terdaftar, maka ya silahkan gitu join. Tapi ketika tidak ada, ya jangan gitu, lebih baik jangan, daripada kita nantinya akan mengalami kerugian, uang kita lenyap begitu saja gitu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Nah, masalahnya adalah masyarakat Indonesia ini mudah tergiur gitu. Mereka mudah tergoda gitu ketika si pelaku ini lebih cerdas gitu. Pelaku zaman sekarang itu oknum-oknumnya canggih ya, mereka
menggunakan teknologi yang canggih sekarang ini, seperti contohnya mereka membuat poster dengan menempelkan foto tokoh ulama atau selebriti untuk meyakinkan calon-calon korban mereka untuk ikut bergabung dengan koperasi mereka. Padahal pada kenyataannya belum tentu tokoh-tokoh tersebut atau selebriti tersebut ikut gitu dengan mitra mereka, dengan koperasi mereka. Kemungkinan besar adalah tokoh ulama ataupun selebriti tersebut tidak ikut dengan koperasi tersebut. Hanya oknum-oknum ini menggunakan foto-foto mereka agar lebih meyakinkan calon-calon korban mereka untuk bisa bergabung dengan koperasi abal-abal mereka ini gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang mau bergabung menjadi mitra koperasi, harus lebih berhati-hati lagi dalam memilih koperasinya tersebut gitu. Dipastikan bahwa koperasinya adalah koperasi yang legal, koperasinya terdaftar di Kementerian Koperasi gitu, agar tidak menjadi korban dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.